Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'a ala dinika ya Habiballah, amma ba'du. Langsung saja teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah kami diskusikan. Saya Laila Wulandari Effendi dengan nomor induk 9321010420 akan menjelaskan sedikit tentang Ariyah. Menurut bahasa, Ariyah berarti pinjaman. Tapi menurut istilah, Ariyah artinya mengambil manfaat barang kepunyaan orang lain secara halal dengan jangka waktu tertentu untuk dikembalikan lagi tanpa mengurangi atau merusak zatnya. Definisi Ariyah yang dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, ulama Hanafiyah. Menurut syara, Ariyah adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan. Untuk yang kedua, ulama Malikiyah. Sesungguhnya Ariyah itu adalah kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan. Untuk yang ketiga, ulama Syafi'iyah. Hakikat Ariyah menurut syara adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang dibolehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh, untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya tadi. Yang keempat, ulama Hambaliyah. Ijarah adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang yang memberikan pinjaman atau lainnya. B. Dasar hukum. Dasar hukum Ariyah adalah sebagai berikut. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Madinah, yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Yang kedua, hadis Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, ia berkata, telah terjadi rasa ketakutan atas serangan musuh di kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminjam seekor kuda dari Abi Tolha yang diberi nama Mandub. Kemudian beliau mengendarainya. Setelah beliau kembali, beliau bersabda, kami tidak melihat apa-apa, dan yang kami temukan hanyalah lautan. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut membuktikan bahwa Ariyah diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Untuk penjelasan yang selanjutnya, rukun dan syarat. Menurut ulama Hanifiyah, rukun Ariyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama termasuk Syafi'iyah, rukun Ariyah adalah yang pertama orang yang meminjamkan, yang kedua orang yang meminjam, yang ketiga barang yang dipinjam, yang keempat sighot. Syarat-syarat dalam Ariyah berkaitan dengan rukun-rukunnya. Berikut syarat-syarat Ariyah. Yang pertama, syarat-syarat orang yang meminjamkan. Orang-orang yang meminjamkan sesuatu harus memiliki kemampuan tabarru'. Yang dimaksud dari tabarru' ialah pemberian tanpa imbalan yang meliputi A. Baligh. Menurut ulama Hanafiyah, baligh tidak termasuk dalam syarat Ariyah melainkan cukup mumayyiz. B. Berakal. C. Bukan orang yang boros atau pailit alias pelit. D. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas barang yang manfaat dan akan dipinjamkan.
Yang kedua, syarat-syarat orang yang meminjam. Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak nafkah atau memiliki wali yang memiliki sumber nafkah. Yang ketiga, syarat-syarat barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam mempunyai syarat sebagai berikut. A. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. B. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syarak, bukan barang yang diharamkan. C. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Yang keempat, syarat-syarat sighat. Sighat disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjam. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan nomor NIM 9321033320. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ariyah. Menurut bahasa, ariyah berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah artinya mengambil manfaat barang kepunyaan orang lain secara halal dengan jangka waktu tertentu untuk dikembalikan lagi tanpa mengurangi atau merusak zatnya. Al-Aziz tahun 2005. Sedangkan dasar hukum ariyah adalah yang pertama dalam Quran surat Al-Madinah ayat 5 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Yang kedua dalam hadis Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, ia berkata, telah terjadi rasa ketakutan atas serangan musuh di kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW meminjam seekor kuda dari Abi Tolhah yang diberi nama Mandub. Kemudian beliau mengendarainya. Setelah beliau kembali, beliau bersabda, kami tidak melihat apa-apa dan yang kami temukan hanyalah lautan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut membuktikan bahwa ariyah diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Sedangkan rukun dan syarat, menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah adalah ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama termasuk Syafi'iyah, rukun ariyah adalah yang pertama, orang yang meminjamkan, kedua, orang yang meminjam, ketiga, barang yang dipinjamkan, keempat, zikot. Syarat-syarat dalam ariyah berkaitan dengan rukun-rukunnya. Berikut syarat-syarat ariyah. Yang pertama, syarat-syarat orang yang meminjamkan. Orang-orang yang meminjamkan sesuatu harus memiliki kemampuan tabaruk, yakni pemberian tanpa imbalan, yang meliputi yang pertama, balik. Menurut ulama Hanafiyah, balik tidak dimasukkan dalam syarat ariyah, melainkan cukup mumayyiz. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, bukan orang yang boros atau pelit. Yang keempat, orang yang meminjamkan harus pemilik atas barang yang manfaat akan dipinjamkan. Yang kedua, syarat-syarat orang yang meminjam. Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak nafkah atau memiliki wali yang memiliki sumber nafkah. Yang ketiga, syarat-syarat barang yang dipinjam. Barang yang memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Yang kedua, barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syarak, bukan barang yang diharamkan. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan apabila diambil
manfaatnya tetap utuh. Yang keempat, syarat-syarat siwot. Siwot disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan. Demikian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farsidki, NIM 9321033720, yang akan menjelaskan rahan. Rahan yang lebih dikenal sebagai gadai. Dalam bahasa, rahan mempunyai arti menggadaikan atau jaminan. Secara etimologi, rahan berarti tetap atau lestari. Rahan dapat disampaikan dengan al-habsu, mempunyai arti penahanan. Dalam menyerahkan pinjaman uang dengan diberi beban kewajiban pada waktu pengembalian ganti waktu yang telah diserahkan memberatkan pihak peminjam. Berdasarkan pendapat Said Sabiq, menjelaskan bahwa rahan ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Sedangkan akad utang, piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Dalam fikih, gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil manfaat barang tersebut. Dasar gadai yaitu adalah firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksianmu. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguhnya ialah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang ia kerjakan. Sabda Nabi yaitu, sungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat rahan yaitu adalah yang pertama, pemberi rahin dan penerima murtahin gadai. Keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni balik dan berakal. Yang kedua, sigot. Di antaranya ialah sigot. Yang pertama, sigot tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu. Dua, pemberian utang misalnya, hal ini dapat disampaikan dengan akad jual beli. Marhun B, itu utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Yang terakhir, rukun-rukun gadai, yaitu adalah yang pertama, orang yang berakad atau akid. Ada dua macam, diantaranya ialah yang menggadaikan, dan dua, orang yang menerima gadai. Selanjutnya yaitu adalah luqotoh. Luqotoh adalah barang temuan, suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil oleh orang lain. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada suatu barang tertentu saja. Al-luqotoh juga berarti suatu yang diperoleh setelah diusahakan, atau suatu yang dipungut. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat, menyimpan, dan menyampaikan barang tersebut kepada pemilik semampu mereka. Secara terminologis fikih,
ada beberapa definisi luqotoh yang dikemukakan oleh ulama fikih. Yang pertama, Abu Hanifah, yaitu harta yang ditemukan seorang tidak diketahui pemiliknya dan harta tidak termasuk harta yang boleh dimiliki atau mubah, seperti harta milik kafir harbi, kafir yang memusnahi orang Islam. Yang kedua yaitu adalah definisi menurut Ibnu Rusyid, yaitu sesungguhnya yang dilakukan luqotoh adalah tiap-tiap harta orang muslim yang ditemui karena sia-sia, baik di negeri yang sunyi, baik benda, hewan sama saja, kecuali unta. Hukum memungut luqotoh, yaitu adalah mengambil barang temuan, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggap aman oleh penemunya, ketika ditinggalkan maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya. Akan tapi apabila barang tersebut berada di tempat yang tidak dianggapnya aman ketika ditinggalkan, maka ia wajib mengambilnya. Dan apabila dia mengetahui adanya ketamakan dalam dirinya terhadap barang tersebut, maka haram baginya untuk mengambil. Macam-macam luqotoh yaitu adalah pertama, barang temuan itu bersifat tetap atau tahan lama atau tidak berubah seperti emas, perak, dan sejenisnya. Dengan itu termasuk jenis uang. Untuk tingkat kategori ini ada alasan bahwa barang tersebut boleh diambil dengan catatan telah melakukan konfirmasi, pengumuman selama setahun atau penyiaran dengan secara terbuka kepada masyarakat banyak. Kategori yang kedua, jadi sekiranya barang atau benda yang dimaksud itu tidak tahan lama seperti yang disebut di atas, maka orang yang bersangkutan boleh memiliki, apakah akan digunakan untuk makan, dijual, atau disimpan. Dan ketiga, pilihan ini menjadi substansi hukum atas dirinya. Ini contohnya seperti makanan atau barang-barang yang tidak bisa bertahan lama. Kedua, barang temuan yang sifatnya tidak tahan lama atau berubah bentuknya seperti buah-buahan. Dari tadi, buah-buahan dalam kategori yang kedua ini, sekiranya kadar barang atau benda ditemukan itu dapat diukur dengan uang atau mengandung nilai uang yang relatif banyak, maka tindakan yang pertama atas barang yang ditemukan itu adalah melakukan pemberitahuan. Namun sebaliknya, jika barang yang ditemukan itu tidak dapat mempengaruhi dari segi uang lantaran kadarnya hanya sedikit, maka upaya hukum yang perlu dilakukan adalah langsung menguasainya, memakan atau menyimpannya. Dengan catatan, meski itu sebatas pada unsur formalitas, yakni tetap melakukan pengumuman, kira-kira ada sangkaan bahwa orang yang kehilangan itu telah mengabaikan barang atau benda yang dimaksud, dan makanan basah, kurma yang masih basah atau sejenisnya. Yang ketiga, terakhir, barang temuan kategori hewan atau binatang ternak. Menyangkut kategori yang ketiga ini, oleh fuqaha membaginya kepada dua kategori. Yang pertama adalah hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas seperti kambing, sapi, dan sejenisnya, maka orang yang menemukan boleh memakan hewan tersebut atau mengganti harganya sekira datang pemiliknya, atau membiarkannya atau merawatnya dengan sukarela. Menyiarkan luqotoh. Barang teman luqotoh akan berada di tangan penemunya dan penemu tidak berkewajiban menjaminnya jika rusak, kecuali bila kerusakan tersebut disebabkan oleh kecerahan atau tindak yang berlebihan. Ia wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat dan segala cara dan di semua tempat kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utamanya, penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepada pemiliknya. Jika pemilik tidak muncul, penemu harus mengumumkannya selama 1 tahun. Jika setelah lewat 1 tahun pemiliknya tidak juga muncul datang, penemu boleh menggunakan baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya. Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda